bisa menghasilkan keturunan ya, atau menghasilkan anak ya, gitu ya. Terima kasih Ilvan. Iya, nah itu ya, reproduksi atau perkembangbiakan adalah kemampuan makhluk hidup untuk menghasilkan keturunan ya. Nah, minggu kemarin juga kalian sudah mengetahui bahwa setiap makhluk hidup itu memiliki kemampuan untuk bereproduksi ya, baik manusia, hewan maupun tumbuhan. Nah, masih ingat tidak kira-kira mengapa tuh semua makhluk hidup kok punya kemampuan bereproduksi? Masih ingat? Coba Ibu pengen dijawab oleh Diki Asyidik. Iya, mangga Diki. Kira-kira tujuan semua makhluk hidup mempunyai kemampuan bereproduksi itu apa? Misalnya nih nanti Diki suatu saat akan menikah kan ya, terus kemudian punya anak, gitu ya. Nanti anaknya punya cucunya nanti punya anak lagi yaitu cicit misalnya ya dari Adiki. Kira-kira tujuan untuk bisa memiliki kemampuan bereproduksi itu apa? Atau memiliki kemampuan berkembang biak itu apa tujuannya? Untuk agar apa kira-kira? Ya, mungkin boleh dibantu oleh siapa ya? Ilham Asyari. Ada Ilham? Kira-kira kenapa? Iya, boleh dijawab Pak Ilham. Kenapa kira-kira setiap makhluk hidup punya kemampuan untuk bereproduksi? Kenapa? Ya, kira-kira kenapa? untuk mempertahankan. Untuk mempertahankan keberadaannya, ya, agar tidak punah. Agar tidak punah, betul ya. Terima kasih. Iya betul, terima kasih Ilham ya. Ya, jadi setiap makhluk hidup memiliki kemampuan untuk bereproduksi ya atau perkembangbiakan dengan tujuan bahwa dia ingin mempertahankan keberadaan keturunannya agar tidak punah. Itu ya. Nanti kita juga seperti itu ya. Iya. Kita lanjutkan ya. Nah, minggu lalu juga sekilas AA sudah mengenal istilah-istilah biologis ya dalam sistem reproduksi pada manusia ya. Nah, kemarin AA sudah mengetahui bahwa kalau misalnya ada lambang seperti ini menunjukkan bahwa ini adalah lambang dari sel gamet atau sel kelamin pada pria ya atau pada jantan. Nah, kemudian kalau ini yang sebelah kanan itu adalah lambang dari sel gamet atau sel kelamin wanita ya atau betina ya, seperti itu ya. Ya, mudah-mudahan masih ingat ya. Iya, nah bila kedua sel gamet ini bertemu ya, sel gamet atau sel kelamin dari pria dan bertemu dengan sel gamet atau sel kelamin dari wanita, nanti akan menghasilkan keturunan ya, seperti itu ya, anak-anaknya. Iya. Nah, kemarin juga kita sekilas sudah belajar ya istilah-istilah dalam biologisnya ya, bahwa seperti yang tadi disampaikan pada manusia mengalami atau memiliki kemampuan untuk bereproduksi ya, di mana baik pada pria ya. Nah, ini baik pada pria dan pada wanita ini masing-masing memiliki alat reproduksi ya atau alat kelamin atau organ reproduksi ya. Nah, salah satu organ reproduksi yang dimiliki pria adalah testis. Nah, ini dan salah satu organ reproduksi yang dimiliki oleh wanita adalah Nah, ini adalah salah satu dari organ reproduksi yang dimiliki oleh pria dan wanita. Nah,
Masing-masing organ reproduksi ini dia memiliki fungsinya, ya. Nah ini testis, ya. Nah, salah satu organ reproduksi pada pria ini akan menghasilkan sel kelamin atau sel gamet yang bernama sel sperma, ya. Sedangkan ovarium yang merupakan salah satu alat reproduksi pada wanita ini akan menghasilkan sel gamet atau sel kelamin yang bernama sel telur, ya, atau ovum, ya. Jadi ini penghasilnya, si testisnya penghasil dari sel gamet, ovariumnya juga penghasil sel gamet, sedangkan spermanya adalah sel gamet itu sendiri. Ovumnya juga sel gamet itu sendiri. Gitu ya. Jadi jangan terbalik ya. Testis dan ovarium adalah penghasil sel gametnya, sedangkan sperma dan ovum adalah sel gametnya atau sel kelaminnya. Pada pria sperma, pada wanita sel telur. Itu ya. Nah, ketika kedua sel gamet atau sel kelamin ini bertemu, dia akan menjadi zigot. Nah, zigot inilah yang merupakan cikal bakal dari keturunan, ya, dari keturunan pada manusia, ya, seperti itu ya. Ini yang minggu kemarin kita bahas ya. Insya Allah tidak ada pertanyaan sampai sini. Ada yang mau ditanyakan nggak? Tidak, Bu. Kemarin? Tidak, ada, Bu. Insya Allah bisa Udah jelas paham. ya. Sudah paham. Alhamdulillah. Udah paham. Nah, hari ini kita akan masuk ke subbab baru ya, masih di sistem reproduksi pada manusia. Nah, hari ini kita akan masuk ke organ reproduksi pada manusia, ya, baik pada pria maupun pada wanita, gitu ya. Ya, seperti yang minggu kemarin Ibu sampaikan, tidak perlu malu, tidak perlu canggung atau merasa tabu ya ketika kita belajar tentang sistem reproduksi, ya, karena kita konteksnya belajar. Jadi silahkan nanti apabila ada yang ingin ditanyakan oleh AA semua, silahkan ya. Tidak usah ditahan atau tidak usah merasa malu. Enggak ya. Insya Allah ya. Ya, baik. Kita mulai saja. Untuk yang pertama kali, Ibu akan menampilkan ya organ reproduksi pada pria. Ya, nah ini adalah organ reproduksi pada pria. Ya. Nah, ini adalah gambar organ reproduksi pada pria tampak dari depan, tampak dari bagian depan. Ya, oke, tolong disimak baik-baik. Ibu akan menjelaskan. Iya, Ibu akan gunakan pointer ya. Ya, sudah bisa dilihat. Nah, silakan. Kalau yang merasa kurang besar ya di HP-nya boleh diperbesar sih ya. Diperbesar. Iya, kita mulai pada bagian yang paling bawah. Ada kursor warna merah ya. Nah ini, nih ya, yang Ibu kasih warna merah itu adalah organ reproduksi yang bernama testis. Ya, nah testis ini ada dua, ada di kiri dan di kanan itu ya, yang Ibu kasih warna merah ya. Iya. Itu ya, yang Ibu kasih warna merah itu adalah organ testis ya. Jumlahnya pada pria ada 2 ya. Ada 2 jumlahnya ya. Itu ya, jumlahnya ada 2. Nah, itu dia. Testis ini ya, atau kalau misalnya orang awam bilangnya biji ya. Nah ini si testis ini dia memiliki fungsi tertentu ya. Nah, fungsinya adalah menghasilkan sperma dan hormon testosteron ya. Jadi si testis ini fungsinya menghasilkan sperma dan hormon testosteron. Apa sih sel sperma tadi ya? Jangan lupa ya, sel sperma itu adalah sel gamet atau sel kelamin pada pria ya. Kemudian hormon testosteron apa? Hormon testosteron itu adalah hormon yang menyebabkan
tampaknya ciri-ciri kelamin sekunder pada pria, misalnya nih, tumbuh jakun ya, jakunnya jadi tumbuh membesar ya, sehingga suaranya berat ya kalau pada laki-laki ya atau pria. Kemudian tumbuhnya rambut-rambut pada atas mulut misalnya ya, atau kumis, pada pipi atau jambang ya, dada membidang ya. Nah, itu salah satu atau beberapa ciri dari fungsi dari hormon testosteron ini. Gitu ya. Ya, kemudian nih di atas testis boleh diperhatikan sama semua. Ibu kasih warna ya, warna apa ya? Warna kuning. Oke. Nah, ini di atas ya. Di atasnya coba kalian perhatikan. Nah, yang ini ya. Nah, di atasnya itu ya, di atasnya itu ada salah satu organ yang bernama epididymis ya, yang di atas testis itu ya, epididymis ya. Apa sih fungsi dari epididymis? Epididymis itu fungsinya adalah untuk tempat penyimpanan dari sperma dan pematangan sperma ya. Jadi tempat penyimpanan sperma dan pematangan sperma ya. Itu adalah fungsi dari epididymis gitu ya. Fungsi dari epididymis. Nah, yang ini ya, yang di atasnya ya. Nah, itu ya. Sudah terlihat ya, itu yang di atasnya itu epididymis. Udah ya. Kemudian sekarang kita ke bagian atas. Coba lihat jalurnya dari epididymis, ada saluran tuh. Nah, yang ini. Nah, ini saluran ini. Nah, itu ya. Saluran itu. Nah, yang sebelah kanannya. Nah, itu ya. Ya, lihat itu saluran yang di atas epididymis itu namanya adalah saluran vas deferens. Ya, namanya saluran vas deferens. Apa sih fungsinya? Fungsinya adalah menghubungkan antara epididymis ya, menghubungkan antara epididymis dengan uretra ya. Nanti uretra kita kasih tahu mana yang namanya uretra ya. Jadi si vas deferens ini dia menghubungkan ya antara epididymis ya dan uretra. Gitu ya. Bisa ya, insya Allah ya. Nah, itu ya. Vas deferens yang itu ya, saluran di atas epididymis. Iya, oke. Kita lanjutkan ya. Ya, lihat jalurnya lagi. Nah, dari vas deferens itu tidak terlihat ya. Itu sebenarnya ada suatu kantung ya. Nanti di bagian sini itu yang namanya vesicula seminalis, itu ada kantung. Nah, namanya vesicula seminalis atau kantung semen. Ya. Nah, kenapa disebut kantung semen? Ya, karena dia berisi cairan yang kental. Ya, kenapa kok cairannya kental? Ya, karena dia berisi fruktosa, asam amino dan zat-zat lain yang dibutuhkan oleh sperma nanti untuk tumbuh kembangnya. Ya, jadi sperma nanti membutuhkan zat-zat tersebut untuk tumbuh kembangnya. Jadi sperma juga makhluk hidup ya, dia akan tumbuh dan berkembang. Itu ya, nanti akan kita bahas suatu saat seperti apa ya tumbuh dan berkembangnya. Oke. Dari vesicula seminalis ya atau dari kantung semen ya, kita lanjutkan nih. Nih, ada yang seperti love ya. Nah, yang ini yang Ibu tandai merah. Ya, yang seperti love itu adalah kelenjar. Kelenjar prostat namanya ya. Kelenjar prostat. Apa sih kelenjar prostat itu? Mungkin kalian pernah dengar ya. Kalau pada pria nih rentan kena kanker prostat ini, jadi yang terserang kankernya bagian ini, kelenjar prostatnya ya. Nah, prostat ini dia cirinya ya berisi cairan yang berwarna putih susu ya.
berisi cairan yang berwarna putih susu, kemudian bersifat asam, ya, bersifat asam. Fungsinya apa? Nah, ini si cairan prostat ini dia berisi zat nutrisi buat sperma, sehingga ini juga dibutuhkan untuk tumbuh kembang sperma. Jadi berisi nutrisi atau zat nutrisi untuk sperma, ya, cairan prostat. Ya, ingat ya, warnanya putih susu dan bersifat asam. Itu ya. Kemudian nih, di bawahnya ya, di bawah kelenjar prostat coba AA lihat tuh ada yang kecil ya. Ibu pakai laser aja ya supaya tidak tercoret-coret. Nah, ini yang Ibu tandai ya. Kelihatan ya? Kelihatan tidak pointernya? Kelihatan, Bu. Kelihatan ya. Nah, ini ada kiri Kelihatan, dan Bu, kanan ya. kelihatan. Iya. Ini ada kiri dan kanan. Ini adalah kelenjar Cowper. Kelenjarnya lebih kecil dari prostat ya. Namanya kelenjar Cowper yang ini ya. Kelenjar Cowper. Kelenjar Cowper ini berisi cairan ya yang berwarna bening ya. Berwarna bening tapi dia bersifat basah ya. Kemudian licin ya. Jadi si cairan yang dihasilkan oleh Cowper ini dia warnanya bening, kemudian licin dan bersifat basah ya. Nah, cairan licin ini, cairan yang bersifat licin ini yang dihasilkan oleh kelenjar Cowper ya, ini fungsinya adalah untuk mempermudah gerak dari sperma nanti ya. Jadi sperma itu bergerak ya ketika nanti dia menemui sel telur, gitu ya. Jadi cairan ini membantu pergerakan untuk sperma, gitu ya. Nah, kita lanjut ya. Nah, di bawah kelenjar Cowper ada saluran ya. Nah, ini saluran. Nah, Ibu warnai aja ya, biar kelihatan. Sebentar. Ya. Ternyata sulit. Ya, ini AA perhatikan aja ya. Di bawah kelenjar Cowper ini ada saluran nih yang kayak garis ke bawah. Nah, itu namanya adalah saluran uretra. Ya, ini saluran uretra. Nah, ini fungsinya adalah ya tempat keluarnya urin. Urin itu air seni ya atau air pipis ya. Jadi si uretra ini adalah saluran tempat keluarnya urin dan sperma. Ya. Tapi walaupun satu saluran ya pada pria itu uretranya itu merupakan tempat keluarnya sperma dan urin, satu saluran. Tapi ketika terjadinya pengeluaran urin maupun sperma itu waktunya tidak bersamaan gitu ya. Ya AA pasti sudah tahu ya karena memang ini organ reproduksi AA sendiri ya pada pria ya. Ketika pria akan buang air kecil ya atau ingin mengeluarkan urin, ya hanya urin saja yang keluar, spermanya tidak. Gitu ya. Demikian juga ketika misalnya terjadi pengeluaran sperma, nah urinnya tidak dikeluarkan, gitu ya. Jadi ada sistem koordinasi di sana ya. Nah, ketika ingin buang air kecil urinnya saja yang dikeluarkan, spermanya tidak. Ketika akan mengeluarkan sperma saja yang dikeluarkan, urinnya tidak. Demikian ya. Jadi satu saluran ya pada pria. Ingat ya, itu adalah fungsi uretra. Kemudian nih, uretra itu dibungkus oleh suatu daging ya. Dagingnya. Nah, ini ya. Ya. Nah, yang bernama penis ya. Jadi daging yang membungkus uretra itu adalah penis ya. Iya ya. Nah, ini penis ini berfungsi untuk alat kopulasi ya. Alat kopulasi KOPULASI ya. Kopulasi. Hati-hati ya, jangan tertukar dengan populasi. Hati-hati ya.
kopulasi. Jadi penis itu alat kopulasi. Apa sih maksudnya kopulasi itu? Kopulasi itu maksudnya adalah sebagai alat untuk memasukkan sperma ke organ reproduksi wanita. Gitu ya. Jadi fungsinya sebagai alat kopulasi atau alat untuk memasukkan sperma ke organ reproduksi wanita. Seperti itu ya. Nah, yang terakhir nih. Yang membungkus testis ya. Nah, ya, yang membungkus testis itu ya, dia letaknya menggantung di bawah ya. Menggantung di bawah. Nah, ini namanya adalah skrotum ya. Jadi yang membungkus testis ya, namanya skrotum ya. Jangan lupa ya, namanya skrotum. Fungsinya apa? Fungsinya adalah untuk menjaga suhu yang baik bagi testis ya. Jadi skrotum itu menjaga suhu yang baik bagi testis ya. Supaya nanti testisnya bisa menghasilkan sperma yang berkualitas baik ya. Jadi dia menjaga suhu yang baik bagi testis. Gitu ya, si skrotum ini ya. Ya, bila kalian rasakan ya, skrotum ini akan bisa mengkerut, juga bisa membesar gitu ya. Nah, si skrotum ini ya, seperti itu bisa mengkerut dan membesar tergantung dingin atau panas ya. Ketika dia dingin, dia akan mengkerutkan ya. Seperti itu ya. Jadi skrotum itu ya berfungsi untuk menjaga suhu yang baik bagi testis. Gitu ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan tidak? Tidak, Bu, paham, sudah paham. Paham Sudah, ya? Bu, sudah Nanti paham. kalau misalnya tertinggal fungsinya ya, tertinggal tadi cara menuliskan fungsi dari organ-organ ini, insya Allah nanti ada ya di slide selanjutnya. Nah, dan nanti juga bila misalnya tidak sempat juga, nanti akan Ibu share ini di portal, bukan Ibu share, tapi sudah ada di portal ya, sudah Ibu share tadi malam. Nanti boleh dilihat di portal AA ya, bila tidak sempat mencatatnya, gitu ya. Nah itu tampak dari depan. Sekarang Ibu akan memperlihatkan bagaimana nih organ reproduksi pria apabila dia tampak dari sampingnya. Nah gini, ya. Nah seperti ini ya. Nah tadi kalian sudah mendengarkan kan penjelasan Ibu tentang nama-namanya, kemudian fungsinya. Sekarang kita ulas sedikit ya. Untuk mereview ingatan kalian ya. Jangan khawatir, jangan takut salah ya. Insya Allah ya kita sama-sama belajar. Oke. Lihat ada tanda panah? Nah itu bagian A. Masih ingat itu namanya apa? Epididymis. Yang membungkus testis namanya apa? Skrotum. Skrotum. Iya, Skrotum. betul. Ya 100 ya. Namanya skrotum, betul. Iya, kita lanjut. Nah, itu yang bagian B namanya apa? Jumlahnya ada 2. Testis. Ya, betul ya. Subhanallah ya. Iya, betul ya. Nah, kemudian di atas testis namanya apa yang C? Epididymis. 100. Oke. Di atas epididymis, saluran yang panjang namanya? Vas deferens. Iya, betul. 100. Wah, keren nih. Iya, lanjut. Nah, ini dari vas deferens ada sebuah kantung, namanya kantung apa? Vesicula seminalis. Iya. Vesicula seminalis atau kantung semen. Itu ya. Nah, kita lanjut ya. Nah, ini ada kelenjar yang besar. Kelenjar prostat. Kelenjar prostat, betul ya. Kelenjar prostat. Ya, Masya Allah ya, luar biasa. Nah, kelenjar yang kecil nih di bawah prostat namanya apa? Kelenjar Cowper. Iya, kelenjar Cowper atau kelenjar Cowpery, boleh ya. Ya, kemudian nih, yang ada di dalam penis namanya apa? Uretra. Ya, betul ya, uretra. Ya.
Hati-hati jangan tertukar ya, waktu kelas 8 AAA juga mengenal yang namanya ureter. Nah, jangan tertukar dengan ureter ya. Kalau ureter itu organ di sistem ekskresi ya. Selain uretra juga organ ekskresi. Kalau di reproduksi hanya ureter saja, hanya uretra saja tanpa ureter gitu ya. Jadi ini ureter ya. Astagfirullah, uretra ya. Jangan terbalik ya, ini uretra. Iya. Yang memukus uretra namanya apa? Penis. Jaringan erektil penis. Iya. Ini namanya penis. Nanti di dagingnya itu ada jaringan erektil ya, berupa otot-otot ya nanti ya. Sehingga dia si penis ini bisa menegang dan bisa tidak menegang ya. Ketika ingin buang air kecil biasanya ya akan menegang ya seperti itu ya. Karena ada jaringan erektilnya pada penis. Ya betul ya. Alhamdulillah ya. Ada berapa nih? Ada 9 organ reproduksi pada pria dan AAA sudah tahu masing-masing nama organnya ya. Insya Allah juga mudah-mudahan bisa mengingat, bisa memahami fungsi dari masing-masing organnya. Insya Allah ya. Tidak ada pertanyaan sampai sini? Tidak, Bu, sudah paham. Tidak ada ya, insya Allah ya. Iya, alhamdulillah. Nah, ini dia ya yang tadi Ibu jelaskan ya, fungsi organnya ya. Skrotum melindungi testis dan menyegah suhu testis agar tetap hangat. Testisnya sendiri menghasilkan sperma dan hormon testosteron ya. Epididymisnya tempat penyimpanan dan pematangan sperma sementara. Vas deferens saluran yang menghubungkan epididymis dan uretra. Iya. Vesicula seminalis atau kantung semen. Nah, ini cairan yang berisi fruktosa, asam amino, asam askorbat. Asam askorbat itu adalah vitamin C ya. Nah, sebagai makanan dan pelindung sperma. Kemudian ada kelenjar prostat ya, menghasilkan cairan berwarna putih susu yang bersifat asam dan kaya akan nutrisi. Ya. Kemudian juga ada kelenjar Cowper ya, bening bersifat licin untuk pergerakan sperma dan bersifat basa. Kenapa dia harus bersifat basa? Karena untuk menetralkan cairan asam pada vagina ya, pada organ reproduksi wanita. Itu ya tentang fungsinya. Uretra, nah ini saluran tempat keluarnya sperma dan urin ya. Ingat ya, satu saluran tapi waktu pengeluarannya berbeda-beda ya, tidak bersamaan. Nah, terakhir penis, alat kopulasi atau alat untuk memasukkan sperma ke dalam organ reproduksi wanita atau ke vagina. Nah itu ya, nama organ reproduksi dan fungsinya ya. Kita lanjutkan. Nih, kita masuk ke organ reproduksi pada wanita. Nah, boleh dilihat gambarnya ya. Nah, seperti itu. Ini adalah organ reproduksi pada wanita tampak depan. Ya, seperti ini ya. Tampak depan. Ini letaknya di mana, A? Letaknya adalah di bawah pusar ya. Di bawah pusar. Nah, itu sana. Nah, ini kalau digambarkan besar seperti ini ya, padahal kenyataannya kecil ya, ya. Hanya sebesar telapak tangan. Telapak tangan tidak beserta jarinya ya, hanya segini. Hanya segini. Nah ini, tapi ketika terjadi kehamilan dia bisa membesar ya, terutama rahim ya, dan bisa menciut kembali ketika sudah melahirkan, gitu ya. Nah ini besarnya hanya besar telapak tangan, ya. Oke. Ini tampak depan. Ibu akan mulai dari bagian ini yang ibu kasih pointer ya. Nah ini kelihatan ya. Nah ini, iya. Ini ada di kanan dan di kiri nih, ya. Ya, yang bulat. Nah, ini ya, ini organ reproduksi pada wanita nih. Nah, ini yang tadi kalian kenal dengan ovarium. Ya. Ada dua ya, kiri dan kanan. Ini kanannya, ini kirinya ya. Kiri dan kanan ya. Ini namanya adalah ovarium atau indung telur. Ya. Nah, ini letaknya di sebelah kiri dan kanan. Ya. Nah,
Ini ovarium adalah tadi organ reproduksi yang menghasilkan sel gamet atau sel kelamin. Ya, yaitu dia menghasilkan sel telur, ya. Jadi si ovarium ini akan menghasilkan sel telur. Ya. Dan selain menghasilkan sel telur, dia menghasilkan hormon estrogen. Estrogen yaitu hormon yang menyebabkan wanita memiliki ciri-ciri kelamin sekunder seperti misalnya adanya pubertas ya, seperti misalnya terjadinya haid atau menstruasi, kemudian dadanya membesar, pinggulnya membesar ya, kemudian suaranya menjadi semakin melengking ya, tampak feminim. Nah, itu adalah salah satu fungsi dari hormon ini ya, hormon estrogen ya. Ini yang dihasilkan oleh ovarium. Nah, ini kalau pada wanita yang subur, si ovariumnya ini bisa menghasilkan masing-masing satu sel telur ya. Tapi biasanya hanya satu bulan sekali bergantian. Misalnya nih bulan ini yang menghasilkan ovarium kanan nih, yang menghasilkan sel telur ovarium kanan, bulan depan yang menghasilkan ovarium kiri ya. Biasanya gitu ya, berganti dia bisa masing-masing menghasilkan satu dan nanti anaknya bisa kembar ya. Nah, itu kalau yang sangat subur si perempuannya ya. Tapi pada umumnya setiap 1 bulan sekali ini bergantian untuk menghasilkan sel telurnya atau ovumnya dia bergantian. Gitu ya. Itu ovarium ya. Kemudian di atas ovarium nih ada satu saluran nih. Ya, yang Ibu pointer ya. Ini ada satu saluran ya, baik di kiri maupun di kanan. Ini namanya adalah saluran telur ya, atau nama istilah biologisnya adalah oviduk ya, atau nama istilah biologis lainnya adalah tuba fallopi ya. Nama lainnya jadi saluran telur atau oviduk atau tuba fallopi ya, ini ya. Nah, ini saluran ini. Apa fungsinya? Fungsinya adalah sebagai tempat fertilisasi. Ya, apa sih fertilisasi itu? Fertilisasi itu adalah tempat bertemunya ya. Fertilisasi itu adalah proses bertemunya sel sperma dan sel ovum ya. Proses bertemunya sel sperma dan sel ovum. Nah, tempatnya di sini ya. Jadi tempatnya terjadinya fertilisasi itu di saluran telur ini atau oviduk atau tuba fallopi gitu ya. Biasanya di 3/4 di sini. Nah, biasanya terjadi fertilisasinya di sini. Jadi nanti sel telurnya akan menunggu di sini ya. Kalau misalnya terjadi hubungan suami istri ya, artinya spermanya masuk nih. Ketika si sel telurnya menunggu di sini, si sel spermanya masuk. Nah, dia nanti akan terjadi pembuahan ya atau peleburan. Tapi kalau misalnya ketika si sel telurnya menunggu di sini ya, kemudian tidak terjadi hubungan suami istri, biasanya dia akan keluar si sel telurnya nanti berserta dengan mengikisnya nih. Mengikisnya dinding endometrium rahim. Nah, ini yang hitam. Ya, kita lanjutkan ya. Nih yang hitam, ini baik kiri dan kanan, yang di samping latarnya itu namanya endometrium rahim. Ya, atau bagian terdalam dinding rahimnya ya. Dinding rahim. Nah, ini nanti kalau misalnya si sel telurnya ketika nunggu di sini, si sel spermanya nggak datang-datang, dia akan keluar nih si sel telurnya bersama dengan mengikisnya si endometrium rahim. Nah, si endometrium rahim ini dia kaya akan pembuluh darah AA. Sehingga ketika dia terkikis, dia akan keluar ini berupa darah haid ya. Jadi nanti haid itu isinya adalah sel telur yang tidak bertemu dengan sel sperma beserta dengan mengikisnya dinding endometrium rahim ya. Jadi darah haid itu ya isinya ya.
pengikisan endometrium rahim dan dikeluarkannya sel telur yang tidak dibuahi. Itu ya. Ya. Ini adalah endometrium rahim ya. Dinding rahim. Nah, ini fungsinya, fungsi endometrium rahim sendiri itu adalah tempat menempelnya zigot. Ya, tempat menempelnya zigot ya. Tadi di awal sudah kita sampaikan, sudah kita ketahui bahwa ketika sel telur bertemu dengan sperma, nanti dia akan menjadi zigot ya. Ketika sel telur bertemu dengan sperma, dia akan menjadi zigot. Nah, si zigotnya ini akan nempel di sini di endometrium rahim. Ya, akan nempel di sini dia. Gitu ya, nempel. Nanti setelah nempel di sini, si zigotnya itu melakukan pembelahan ya. Nanti di SMA kalian belajar pembelahannya. Ada blastula, ada morula, blastula, gastula ya. Jadi dia seperti segumpal darah ya. Kalau misalnya AA ingat surat Al-Alaq ya. Al-Alaq bener nggak? Bener ya? Surat Al-Alaq ya, nanti boleh dilihat ya terjemahannya. Nah ini yang dimaksud dengan zigot, embrio itu di sini segumpal darah itu ya. Segumpal darah. Nah, si zigot itu segumpal darah, nanti melakukan pembelahan-pembelahan, nanti dia berkembang menjadi embrio. Nah, masih nempel di sini nih. Dari fase zigot dan embrio dia masih nempel di endometrium rahim. Gitu ya. Nah, nanti si embrionya ini akan pindah. Karena dia kan terus berkembang, terus tumbuh dan berkembang si embrionya ya. Dia akan pindah ke sini, nah ke bagian tengah. Nah, ini ya. Nah, ini namanya apa? Ini adalah namanya rahim, ya. Atau istilah biologisnya adalah uterus, ya. Uterus, ya. Ini adalah rahim atau uterus, ya. Nah, apa sih fungsi dari uterus atau rahim, ya? Nah, tadi ya kata Ibu, embrionya karena dia terus tumbuh dan berkembang, dia akan berpindah ke sini. Jadi, fungsi si rahim atau si uterus ini adalah tempat perkembangan embrio dan janin, ya. Jadi, si embrionya akan berkembang di sini. Ya. Demikian juga nanti janin. Apa sih bedanya embrio dan janin? Itu ya, pasti ada yang bertanya ya. Tidak sama ya. Kalau embrio itu bentuknya itu belum proporsional, ya. Kemudian organ-organnya juga kalau di tahap awal embrio itu belum sempurna, ya. Tapi nanti sekitar 4 bulan ya kurang lebih. Nah, nanti si embrionya itu akan berkembang menjadi janin. Nah, ya, embrionya akan berkembang menjadi janin. Janin itu apa sih? Janin itu adalah embrio yang organ-organnya sudah lengkap. Ya. Yang organ-organnya sudah lengkap, ya, embrio yang organ-organnya sudah lengkap itu namanya janin. Itu ya. Jadi nanti embrio akan berubah menjadi janin dan berkembang di sini. Ya. Lamanya berapa lama? Lamanya kalau normalnya ya itu kehamilan itu 9 bulan 10 hari itu normalnya. Tapi ada yang bisa lebih dari itu, ya. Ada juga yang bisa cepat dari itu, namanya nanti kalau kelahiran kurang dari 9 bulan 10 hari itu namanya prematur ya. Ya gitu ya. Jadi rahim adalah tempat perkembangan embrio dan janin, gitu ya. Jangan lupa ya. Kemudian nih masuk bagian sini, ini ada yang bagian rege-rege ya. Nah ini namanya adalah leher rahim atau cervix ya, istilah biologisnya cervix. Kalian mungkin pernah dengar ya kanker cervix. Nah itu kanker cervix itu maksudnya kankernya itu kena ke bagian ini leher rahimnya ya, kanker cervix. Jadi cervix itu di sini leher rahim. Bayang ya. Rahimnya juga sudah kecil ya, nanti mengembang ya, ini si rahim ini mengembang ketika terjadi kehamilan ya, berapa kali lipat ya. Nah ini nanti janin yang siap dilahirkan ya, janin yang siap dilahirkan ini kepalanya akan masuk ke sini ya, ke leher rahim. Ini kebayang ya, boleh AA bayangkan ketika bayi yang kepalanya ukurannya
besar ya, keluar dari bagian ini. Nah, ini akan terasa sangat sakit ya ketika ibu akan melahirkan. Kalau misalnya sudah turun ke sini, nih si kepala bayi ini, namanya biasanya bidan suka bilang, udah turun ke panggul kepalanya, wah ini sakit banget, terasa pegal. Kebayang sama ayah, yang kecil seperti ini bisa masuk kepala bayi di sini, ya, sesaat sebelum dilahirkan. Nah kemudian, nah itu leher rahim ya, hanya tempat lewatnya saja ya, turunnya kepala. Nah kemudian nanti paling bawah nih ada yang namanya vagina. Jadi adalah lubang di mana tempat keluarnya bayi yang akan dilahirkan ya. Kemudian selain fungsinya sebagai tempat keluarnya bayi yang akan dilahirkan, fungsi dari vagina juga adalah sebagai alat kopulasi ya, kopulasi. Yaitu alat untuk menerima sperma dari organ reproduksi pria. Ya, gitu ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Bisa jelas? Jelas, Bu. Sudah Jelas paham. ya? Jelas, Bu, jelas. Jelas, Oke, Bu, jelas. alhamdulillah. Nah, kita akan cek ya sejauh mana yang tadi Ibu sampaikan bisa kalian pahami ya. Pada gambar organ reproduksi wanita yang tampak dari samping. Nah ini ya, ini tampak dari samping ya. Jangan merasa rumit ya, sama aja ya. Jadi sama aja. Ya kita cek ya kalau tampak dari samping. Nah ini nama organ yang ditunjuk oleh huruf A ini apa? Yang bulat. Indung telur atau ovarium. Indung, iya betul. Indung telur atau ovarium. Yang ini salurannya. Saluran telur atau oviduk atau tuba falopi. Iya, saluran telur atau oviduk atau tuba falopi, betul ya. Nah, yang ini nih, dinding apa nih yang menebal? Endometrium. Iya, dinding endometrium rahim ya. Endometrium rahim betul. Kemudian yang di tengahnya nih, yang saluran sempit itu namanya apa? Rongga rahim. Rongga rahim. Iya, rahim betul ya. Nah, ini yang menyempit juga di bawah rahim apa? Cervix atau leher rahim. Iya, serviks atau leher rahim. Nah, ini yang terakhir lubangnya namanya Vagina. vagina ya. Nah, boleh perhatikan nih. Nih, ada 2 lubang ya. Pada organ reproduksi wanita yang tampak di sini kelihatan ada lubang ya. Nah, ini lubang yang pertama ya, vagina ya. Nih, yang sebelahnya, ini lubang kedua. Ini adalah uretra. Ya. Jadi, kalau pada wanita itu saluran urin itu berbeda, terpisah dengan organ reproduksi ya. Jadi pada wanita itu saluran urin, uretranya terpisah dari organ reproduksi gitu ya. Yang bagian atasnya uretra, bagian bawahnya lubang vagina gitu ya. Jadi berbeda dari pria. Iya, itu saja. Nah, ini fungsi-fungsinya. Nanti kalau misalnya tidak sempat tercatat, boleh lihat di portal ya. Ovarium menghasilkan sel telur atau ovum dan hormon estrogen. Saluran telur atau ovidak tempat fertilisasi ya. Kemudian ada endometrium rahim tempat menimpalnya zigot ya. Kemudian ada rahim atau uterus tempat berkembangnya embrio dan janin. Ada serviks atau leher rahim. Ada vagina sebagai alat kopulasi. Gitu ya. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan tidak, Soleh? Sudah paham, Bu? Bisa ya, alhamdulillah ya, insya Allah ya. Iya, alhamdulillah. Kalau misalnya sudah bisa, iya. Tidak ada pertanyaan, betul? Tidak ada pertanyaan, Tidak, Bu. Tidak ada. Kalau tidak ada, iya, baiklah. Dari pembelajaran kita hari ini ya dapat kita simpulkan bahwa kita harus mensyukuri ya apa yang Allah berikan pada kita ya. Kita memiliki organ reproduksi
yang memiliki struktur dan fungsi tertentu ya. Ya, subhanallah sekali ya. Bahkan nanti kalau misalnya dilihat di bawah mikroskop itu sel-selnya juga sangat detail dan memiliki struktur dan fungsi tertentu. Jadi kita semakin harus bersyukur dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Cara bersyukurnya gimana ya? Dengan menjaganya, ya, dengan menjaga organ yang telah diberikan oleh Allah secara baik-baik, ya, seperti itu ya. Contohnya nih, hindari penggunaan celana yang ketat, ya, jeans yang ketat itu. Nah itu hati-hati karena itu takut mengganggu fungsi dari organ reproduksi. Ya, itu salah satunya. Ya, kalau misalnya tidak ada pertanyaan, ya, Ibu sampaikan sebelum kita tutup. Nanti AA ada refleksi ya atau ada tugas kedua di portal ya, hanya menjodohkan 10 soal menjodohkan, gampang banget. Pasti semuanya bisa, hanya menjodohkan antara nama organ dan fungsinya. Ya, kemarin juga kelas Ahwat tuh 100 semua. Nah, Ibu harapkan juga mudah-mudahan semuanya di kelas 9H 100. Gampang banget beneran, pasti semuanya 100 Ibu ya. Gitu ya. Jadi nanti boleh dikerjakan di portal gitu ya. Nanti Ibu akan cek siapa saja yang sudah mengerjakan. Nanti datanya akan Ibu berikan ke wali kelas ya kalau yang misalnya belum selesai ya. Nanti boleh dilihat di portalnya. Demikian juga nanti materinya ada di sana. Kemudian juga hasil rekod Zoom kita hari ini akan Ibu simpan juga di sana insya Allah ya. Nanti kalau yang temannya yang tidak ikut boleh diinformasikan oleh AA, ada di sana semuanya. Silahkan dilihat ya. Nah kalau tidak ada pertanyaan, kita akhiri yuk dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih AA atas kehadirannya di Zoom hari ini. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan bisa AA pahami ya. Kalau yang benar itu semuanya datang dari Allah. Kalau misalnya ada kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian itu semata-mata kekurangan Ibu mohon maaf ya. Ibu akhiri. Insya Allah kita bertemu pekan depan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih ya. Terima kasih Bu. Ya, Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. sama-sama.